Halo semua, perkenalkan nama saya Fris Valerie Teresia dengan NIM 0141220061. Dalam ujian tengah semester kali ini, saya mendapat bagian sebagai PIC 1 atau bagian yang mana akan menjelaskan Microsoft Forms, cara pembuatannya. Pertama, kalian ke website Google, ke laman Google, dan kalian bisa mencari forms.office.com. Setelah itu, berada di paling atas, bisa dilihat dan akan muncul bagian seperti ini. Kita bisa memulai pembuatan form dengan new form. Dari sini kita bisa melihat bahwa form kita masih kosong dan kita bisa memilih banyak tema untuk form kita nantinya. Misalkan saya akan memilih form ini. Tampilan form kita akan menjadi seperti ini saat orang-orang menulis atau mengisi form. Setelah itu, kita bisa membuat judul form di sini. Ini bisa menjadi judul form kita. Selanjutnya, jika kalian ingin menaruh tanggal dan tahun, bisa di sini, tapi jika tidak bisa dihapus. Setelah itu, di sini bisa kita isi deskripsi form kita. Contohnya, setelah kalian sudah berpikir mengenai judul form kalian bisa menuliskannya. Contohnya judul form kontak saya adalah pandangan mahasiswa terhadap fasilitas di UPH. Form bisa dituliskan deskripsinya seperti menganalisis dan mengamati ketertarikan para mahasiswa dan mahasiswi UPH akan FJ atau yang biasa kita sebut food junction di UPH. Titik. Ini bisa menjadi salah satu contoh bagaimana membuat judul dan deskripsi form. Di sini kita bisa melihat ada add new dan kita bisa mencet add new. Di sini ada banyak pilihan seperti choice, text, rating, dan juga date. Kita bisa memilih teks terlebih dahulu dan kita bisa menuliskan nama lengkap. Enter your answer akan menjadi kumpulan jawaban dari mereka yang sudah mengisi form kita. Kita menekan require dengan tujuan orang-orang tidak bisa men-skip satu nomor pun dari form yang sudah kita buat. Setelah itu kita bisa pencet add new lagi dan kita boleh menggunakan choice, boleh menggunakan teks. Tapi di sini saya akan menggunakan teks terlebih dahulu karena saya ingin mengetahui angkatan dari para pengisi link form. Selanjutnya kita bisa lagi add new dan kita bisa memilih choice. Di sini ada 2 opsi dan juga kita bisa nambah opsi lain 3 sampai seterusnya. Tapi untuk kali ini saya akan menggunakan 2 opsi saja berupa ya dan tidak. Pertanyaannya diisi dengan menu food junction FJ memiliki cita rasa tersendiri. Opsi 1 berupa ya, dan opsi 2 berupa tidak. Saya akan memberikan 5 contoh pertanyaan yang harus dilengkapi oleh para pengisi kuesioner, dan di mana pertanyaan ini bisa kita lihat respon dari mereka. Kita bisa menambahkan background music, bisa menjadi salah satu dari sini, otomatis muncul dalam laman kuesioner kalian. Bisa tekan ini untuk memulai. Kita bisa melihat di preview. Jika kita mengisi kuesioner menggunakan laptop ataupun komputer, laman kuesioner akan menjadi terlihat seperti ini. Jika menggunakan mobile phone atau telepon genggam, kita bisa ke sini dan kita untuk memberikan kuesioner adalah dengan link, dengan tekan collect response di sini berada di sini.
Kita bisa copy link. Seperti itu penjelasan singkat bagaimana kuesioner ini dibuat dan bagaimana penjelasannya, cara mengerjakan dan dalam proses pembuatan kuesioner agar bisa disebarluaskan dan diisi oleh orang-orang. Halo semua, perkenalkan nama saya Karmel Sudauruk dan hari ini saya akan menjadi PIC 2 dari tugas Tech Skill UTS. Nah, ini kita akan menghitung cron batch alpha. Nah, ini tabelnya. Tabel ini mendapatkan dari import dari form yang telah dibuat sebelumnya oleh PIC 1. Nah, pertama kita menghitung dulu varians dari tiap total ini. Nah, kita mulai dari awal lagi. Nah, saya tadi udah ngetik sebelumnya. Tuh. Misalkan ini kita hapus dulu. Ini hapus ya. Terus dihapus. Lalu mulai lagi dari awal. Rumusnya adalah sama dengan var P lalu ambil dari tabel paling atas. Tabel B2 lalu sampai B38 lalu tutup kurung. Enter. Mana nih? Oh, lupa. Show formulanya matiin dulu. Oke, langsung jadi. Setelah langsung jadi, kamu bisa langsung tarik sampai kanan. Nah, setelah itu baru hitung totalnya. Kayak gini ya. Totalnya hapus dulu dari awal lagi. Oke, habis itu hitungnya adalah rumusnya sama. Sum lalu buka kurung, lalu tabel yang ini pertama yaitu B2, terus titik 2, lalu P2, lalu tutup kurung, enter. Nah, dapatkan totalnya. Tuh, tarik nih, tarik. Nah, selanjutnya kita mencari cron batch-nya. Nah, ini saya hapus dulu ya. Hapus dari awal lagi. Nah, question ini diisi adalah dari jumlah pertanyaannya, yaitu ada berapa sih? 15 pertanyaan. Lalu ini adalah mencari total variance, yang artinya rumusnya sama dengan sum buka kurung lalu B39 sampai P39 lalu tutup kurung lagi, terdapat 2,38. Habis itu yang bawahnya itu variance of total score, maksudnya adalah variance dari ini. Cara nyarinya itu sama dengan rumus variance tadi, var titik P lalu buka kurung Q2 karena di sini totalnya dimulai dari Q2 lalu titik 2 sampai Q38, enter, lalu dapat tuh. Udah dapat. Habis itu kita mau mencari cron batch alpha-nya. Nah, yang nomor satu ini yaitu koefisien reliabilitas. Nah, rumusnya jumlah pertanyaannya dibagi yang jumlah pertanyaan tadi dikurang 1. Enter. Nah, dapatkan tuh. Habis itu baru yang kedua. Yang kedua itu rumusnya adalah 1 tambah 1 dikurang buka kurung. Barengan dulu. 1 dikurang buka kurung total score, tabel yang total score, total variance, lalu
dibagi variance of total, berarti T7. Lalu tutup kurung, setelah tutup kurung, lalu enter. Ya, dapat 0,71. Setelah kita mendapatkan dari dua hal itu, kita akan menemukan Cronbach alfanya dengan rumus sama dengan ini dikali tabel ini, lalu enter. Lalu ini karena salah desimalnya jadi dikurang. Nah, ini benar. Oke, jadi Cronbachnya ditemukan 0,769. Oke, terima kasih. PIC selanjutnya. Selamat siang Bu Kiki. Hari ini saya sebagai PIC 3, saya akan membuat deskriptif statistik. Sebelum itu Cronbach alfanya harus jadi terlebih dahulu agar membuat deskriptif statistik. Pertama-tama kita harus membuat tabel seperti ini, yang terdiri dari mean, median, mode, standard deviation, sample variance, max, min, range, sum, count, standard errors, skewness, dan juga curve. Cara mencari min yang adalah yang pertama sama dengan rumusnya, lalu kita ketik average. Dari average ini kita blok dari Q2 sampai dengan Q yang ke-38. Kalau sudah enter, maka hasilnya akan langsung keluar. Lalu kita mencari median. Cara mencari median sama dengan median kita ketik, lalu dari Q2 kita blok kembali sampai dengan Q yang ke-38. Lalu hasilnya akan keluar. Mencari mode juga masih sama, kita ketik mode. Lalu dari total Q2 sampai dengan Q38 kita blok, lalu kita enter. Cara mencari standard deviation juga masih sama dengan SD standard deviation. Lalu dari Q2 sampai dengan Q38. Lalu kita enter. Lalu kita mencari sample variance. Sample variance ini sama. Kita lakukan sama dengan dulu, lalu var variance. Lalu kita blok dari Q2 sampai dengan Q38. Lalu kita enter. Cara mencari max. Max pun masih sama, kita ketik max. Jangan lupa sama dengannya di depan. Lalu kita blok dari Q2 sampai Q38. Akan keluar. Begitu pula juga min juga sama, masih kita harus blok dari total sampai dengan enter. Nah, cara mencari range ini sedikit berbeda, karena mencari range ini kita tidak menggunakan rumus yang yang sama, kita akan menggunakan sama dengan, lalu kita T9 kita minus dengan T9 kita minus dengan T10, maka hasilnya adalah 13. Lalu cara mencari sum. Cara mencari sum adalah sama dengan sum, lalu kita blok dari Q2 sampai dengan Q38. Enter. Lalu cara mencari count. Count juga masih sama. Kita ketik count, lalu kita blok dari Q2 sampai dengan Q38.
Nah, sekarang kita mencari standar error. Standar error ini juga memiliki sedikit perbedaan rumus dari yang lain-lain. Pertama yang kita harus lakukan adalah sama dengan, lalu kita ketik T7 strip SQRT standar error, lalu kita T13, jangan lupa untuk tutup kurung, lalu enter. Maka hasilnya adalah 0. Skewness ini kita menggunakan rumus sama dengan, lalu skew kita blok dari Q2 sampai dengan Q38, lalu enter. Sama seperti chord. Chord juga sama, kita menggunakan sama dengan, lalu chord kita blok dari Q2 sampai dengan Q38, lalu enter. Sudah, maka dari itu tinggal kita number. General ini kita ganti ke number. Angkanya yang tadinya mungkin koma-koma, sekarang sudah menjadi angka yang dibulatkan. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, saya Agatha Felis dengan NIM 010412200058 dari kelompok 1. Selaku PIC 4, di sini saya akan menjelaskan mengenai format laporan penelitian serta bagian dari PIC 4 yaitu lampiran pertanyaan kuesioner atau tes penelitian, lampiran respon subjek penelitian, serta lampiran hasil dari reliabilitas internal atau Cronbach Alpha. Pada bagian pertama yaitu judul, bagian di heading 1. Selanjutnya ada pernyataan keaslian tugas akhir yang juga merupakan heading 1. Lalu persetujuan dosen pembimbing tugas akhir, heading 1. Berikutnya ada abstrak, heading 1. Selanjutnya ada kata pengantar di heading 1. Berikutnya ada daftar gambar, juga merupakan heading 1. Selanjutnya ada daftar tabel, tetap di heading 1. Lalu ada daftar lampiran di heading 1. Lalu ada daftar isi di heading 1. Oke, selanjutnya masuk pada bagian bab 1 pendahuluan. Di bagian 1.1 sampai 1.6 ini, kelompok kami memutuskan untuk menggabungkannya dalam satu halaman karena tidak ada yang diisi. Sebagai contoh, kalau setiap bagian dipisahkan per halaman, maka dapat dilakukan seperti berikut. Pilihan insert, lalu klik page break. Maka setiap bagian 1.1, 1.2, dan selanjutnya terpisah satu halaman masing-masing. Dan ini saya kembalikan ke halaman pertama, digabung menjadi satu. Selanjutnya bab 2 kajian pustaka, masih seperti halaman sebelumnya pada bab 1 pendahuluan, bagian 2.1 sampai seterusnya digabung menjadi satu halaman. Pada bagian ini merupakan heading 2 dan 2.1.1 merupakan heading 3. Selanjutnya bab 3 metode penelitian di heading 1, ada 3.1 rancangan penelitian yang merupakan heading 2, lalu di dalamnya terdapat tabel 3.1 reliabilitas internal Cronbach Alpha. Hasil tabel ini merupakan hasil yang sudah dikerjakan oleh PIC 2 beserta rumus yang digunakan. Selanjutnya ada bagian 3.2 tempat, waktu, dan subjek penelitian, 3.3 instrumen penelitian, dan 3.4 analisis data. Dan pada bagian rancangan penelitian juga terdapat pertanyaan kuesioner berupa screenshot. Selanjutnya bab 4 hasil dan pembahasan, terdapat 4.1 hasil, tabel ringkasan hasil, dan 4.2 cara pembahasan. Berikutnya bab 5 kesimpulan dan saran. Pada bagian ini terdapat 5.1 kesimpulan hingga 5.2.3.2 saran penelitian lebih lanjut. Digunakan dalam satu halaman juga. Lalu daftar referensi heading 1. Selanjutnya ada lampiran A, dan terdapat link yang akan menghubungkan ke lampiran berikutnya. Dan cara pembuatan link ini cukup di blok ke menu insert dan link, maka terdapat pilihan untuk menyatukannya dengan halaman berikutnya. Ada lampiran B1, ada lampiran C1,
yang berisi aktivitas di Teams. Halo, jadi saya akan menjelaskan PIC kelima. Jadi, yang pertama itu ada dari bab 4, hasil dan pembahasan. 4.1, hasil, tabel, ringkasan hasil atau deskriptif statistik. Yang pertama, saya akan memasukkan gambar. Jadi kita tekan dulu insert, lalu picture from file. Selanjutnya saya mengambil foto yang telah saya sediakan. Agar lebih rapi, saya mengecilkan fotonya dan saya merapikan bagian bawahnya. Maka dari itu, untuk tabel 4.1 ringkasan hasil atau deskriptif statistik sudah dimasukkan dengan benar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 3 metode penelitian. Untuk pertanyaan kuesioner dan tes ini memasukkan gambar. Saya akan ke insert, picture from file. Selanjutnya saya sudah menandakan gambar mana saja yang akan saya masukkan. Gambar-gambar ini merupakan sebuah pertanyaan yang telah diberikan kepada mahasiswa UPH. Terdapat 4 gambar karena pertanyaannya ada 16 dan saya akan memasukkan 4-4-nya. Saya langsung merapihkan agar keempat foto yang saya masukkan dapat masuk di satu halaman. Lakukan hal yang sama Untuk 3.1 pertanyaan atau kuesioner telah dimasukkan dan selanjutnya saya akan melanjutkan ke PIC 5 yang terakhir. Yang terakhir saya akan memasukkan aktivitas di Teams yang telah kami lakukan. Caranya sama, ke insert, picture from files, dan selanjutnya memasukkan foto yang telah kami screenshot ke dalam sini. Telah selesai. Terima kasih.